Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk berkumpul di hadirat Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nyanyikan pujian kemenangan terjadi di sini.
tempat ini Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Kami akan memuji Engkau lebih lagi ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi setiap kami pada pagi hari ini. Biar kami boleh memuji dan bersuka cita di tempat ini ya Bapa. Sorak-sorai ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita angkat berdiri, kita akan memuji karena kita sudah dimenangkan Tuhan Yesus.
kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita nyanyikan Ku Terhubung Denganmu.
Makanya kami hadir, kami rindu ada firman Tuhan yang boleh mengubah, menjadikan dasar yang kuat dalam kami. Ajari kami Tuhan, bentuk kami Tuhan sesuai rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Kami mau Tuhan terus asmumber kemuliaan-Mu dari depan belakang ada buat kami. Karena kami mau Tuhan, asmumber kemuliaan itu yang menjamah kehidupan kami semua buat belajar siang ini Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Sekali lagi salam, selamat pagi. Puji Tuhan luar biasa. Ya, luar biasa buat pagi ini. Saya diizinkan membagikan sharing firman Tuhan di tengah-tengah rumah berkat yang luar biasa. 2 hari yang lalu saya disampaikan Mas Lukas, Pak, firman Pak, judulnya apa? Dimerdekakan. Langsung jawab, dimerdekakan. Jujur kebetulan tepat hari ini 17 tahun 80 tahun Indonesia merdeka. Tepat hari ini Indonesia merdeka 80 tahun. Tadi tidak gampang, tapi ada satu perjuangan yang luar biasa. Pada saat juga tadi saya juga berjuang, boleh berdiri, ada satu perjuangan yang luar biasa. Pada saat dia bilang, apa Pak judulnya? Dimerdekakan. Saudara, 2 hari ini saya meriang. Saya jujur, saya meriang. Sekali lagi tadi sengaja bawa air, batuk nggak ada habis-habisnya. Bahkan ini tadi maaf, mau berangkat ke sini diminta dikerokin dulu sama istri. Tetapi saya belajar, 2 hari ini saya belajar bagaimana Tuhan mengajarkan merdeka, merdeka. 80 tahun Indonesia merdeka tidak mudah, tidak gampang. Bagaimana pahlawan-pahlawan kita berjuang dengan tetesan darah, dengan nyawa berjuang. Saya percaya bukan hanya mereka berjuang buat bangsa, tetapi kita juga berjuang sebagai pengikut Kristus. Bagaimana kita dimerdekakan dalam kehidupan kita. Amin. Saya kepengen, apa sih Pak merdeka? Nanti kita ada terjemahan merdeka apa. Tetapi masih ingat, baru semalam kurang lebih saya masuk jam 12 lebih karena ada acara di RT. Kebetulan saya jadi RT, jadinya bisa nggak bisa masuknya terakhir, nungguin dia keluar masuk. Yang lucu lagi, ulang tahun, pas ada ulang tahun juga. Yang lucu lagi, setelah diulang tahun dengan umur 68 tahun niup lilinnya ke banter. Ternyata maaf, 68 tahun, namanya Pak Budi, sahabat kami depan rumah, mungkin kehabisan tenaga. Sampai terakhir jam 12:30 tuh maaf, suruh bawa ke rumah sakit, nyendat udahan. Saya mikir, Pak ini Pak Budi gimana? Saya keluar dulu semua, keluar. Saya kipas angin, mulai dipijetin. Apa kita berdoa? Ya Pak, kebetulan orang Nasrani. 12:30 malam, habis ulang tahun selesai, mungkin nilipnya kebanteran, jadi angin di dalamnya habis. Akhirnya dia gini-gini nyendat, sampai teriak semua, kurang lebih ada ibu-ibu, bapak-bapak, ya bawa ke rumah sakit. Ya usah dulu, tunggu dulu. Tadi puji Tuhan pagi ini saya lihat dia udah bersih-bersih mobil. Istrinya sudah ada di taman, nyapu-nyapu taman. Saya bersyukur karena kebaikan kemurahan Tuhan. Dia dimerdekakan juga tahun ini. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, perjuangan bangsa kita 80 tahun untuk merebut bangsa yang merdeka itu tidak gampang. Ada butuh perjuangan. Di sini ada yang merasakan? Mungkin baik gue. Ya, merasakan bagaimana perjuangan. Kebetulan saya punya nenek, dua-duanya pejuang. Tukang masaknya, tukang masak pada saat perang sana kemari, dia tukang masaknya, dua-duanya. Jadinya perjuangannya hidupnya luar biasa. Ada perjuangan yang luar biasa, 80 tahun. Makanya sekali lagi kita sama-sama akan merdeka, merdeka dalam kehidupan kita. Kepingin ada satu kemerdekaan dalam kehidupan kita. Pak, apa sih merdeka? Saya katakan, merdeka itu lepas, bebas, tidak terbelenggu, tidak terikat dalam kehidupan kita. Bangsa Israel pada saat jadi hambanya di Mesir, terikat hidupnya jadi hamba, nggak jadi tuan, hidupnya enak, menderita, rekoso, keteriakannya mereka didengar Tuhan. Tuhan berpikir, aku kepingin membebaskan, merdekakan orang Israel keluar dari Mesir. Karena Tuhan apa? Cinta kepada orang Israel. Begitu pula Tuhan cinta sama kita, agar kita dimerdekakan. Tidak hidup begini, hidup di bawah naungan si iblis yang mendakwa, yang selalu ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita sama-sama belajar. Yuk kita sama-sama buka. Saya minta
saya ini kabel. Saya. Ya, kita buka Mbak, Galatia 2 ayat 20. Iya, puji Tuhan. Luar biasa. Ke sini aja. Dari mana kejauhan saya luar biasa, nggak kelihatan. Iya. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku sekarang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Hidup kita bukan aku lagi, tapi Kristus. Sebabnya apa? Pertanyaannya kan sebabnya apa? Jawabnya cuma satu. Roma 6 ayat 22. Buka Mbak. Roma 6 ayat yang ke-22. Ini, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hidupku bukan aku lagi tapi melainkan Kristus. Artinya hidup kita bukan anak-anak sembarang, bukan sebagai hamba, bukan sebagai kacungnya setan, bukan kacungnya iblis, tetapi sebagai apa? Kristus Anak Allah. Maka sebabnya apa? Karena kita sudah dimerdekakan. Apa sih Pak merdeka? Lepas bebas, tidak terbelenggu sama si iblis, tidak terikat sama si iblis, hidupnya bebas. Banyak orang anak-anak Tuhan masih di pojok daerah sana terikat hidupnya dengan si iblis. Mau menyembah susah berat, mau melangkah susah hidupnya, bahkan pakai tanya sana tanya sini, mau membuka warung tanya sana sini, ada hubungannya dengan iblis. Tetapi Alkitab katakan kita sudah merdeka, bebas, lepas dari si iblis. Bukan budaknya si iblis, tetapi kita seorang yang sudah merdeka. Sebagai apa? Anak Allah. Bapak Ibu terkasih dalam Pak, anak Allah sudah benar. Pada saat Yesus naik dan salib, kita mengenal Kristus sebagai Tuhan, maka terjadilah kita bukan sebagai anak, hamba Tuhan, hamba Allah, anak Tuhan, bukan lagi sekali lagi hambanya iblis. Saya tegaskan sekali lagi, makanya tegas sama iblis, sikat habis, jangan kompromi, jangan main-main. Nanti ada kesaksian yang luar biasa. Kalau kita berani sikat habis, ada mujizat, ada kuasa Tuhan berperang. Terus apa yang kita lakukan pada saat kita ini menjadi anak-anak Allah? Jawabannya coba Yohanes 17 ayat 17. Ya, Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah, Alkitab katakan kuduskanlah dalam kebenaran. Artinya pada saat sebagai anak Allah benar-benar sudah dimerdekakan dalam kehidupan kita, selayaknya kehidupan kita apa? Kudus dalam kebenaran. Sebab Allah kudus dalam kebenaran. Tadi sebelum kita mulai saya bilang, Tuhan tahirkan, Tuhan kuduskan. Karena saya mau pada saat kita melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan benar-benar tahir dari kudus. Apa? Pada saat kita tahir kudus, kami memohon kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan sama-sama, kehadiran Dia ada di tempat ini. Amin. Melalui kekudusan apa yang harus dilakukan? Kebenaran firman Allah yang harus kita lakukan. Masa Pak? Iya, kebenaran firman Allah yang kita lakukan, bukan lagi nyerempet ada hubungannya sama si iblis dalam kehidupan kita, tetapi kita fokus kepada kekudusan dan kebenaran, menjadi hamba Tuhan yang harus melakukan kekudusan dan kebenaran dalam kehidupan kita. Pak, bohong sedikit boleh nggak? Tidak diizinkan dan tidak boleh. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, satu lagi ayat yang dibuka, tolong sekali lagi. Galatia 5 ayat yang pertama. Ini sama aja, dimerdekakan. Ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya ditegasin, kita bukan lagi hamba, tetapi orang yang sudah dimerdekakan Kristus. Bahkan kita sebagai anak Allah.
jangan jadi hamba, tetapi sebagai anak Allah. Tadi dikatakan, anak Allah apa yang dilakukan? Hidup yang kudus, berkenan, dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Pak, hidup dalam kebenaran Tuhan itu susah, betul. Tetapi kalau kita mau belajar sungguh-sungguh dengan iman, dengan yakin, ada satu pembelaan yang luar biasa boleh terjadi dalam kehidupan kita. Masa iya? Benar Pak, betul, ada kesaksian. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, jujur saya kurang lebih dari tahun 2002 sudah masuk Meranggen. Hampir berapa tahun saya usaha di Meranggen dan sekarang di rumah. Tapi satu hal yang luar biasa, pada saat ini perjalanan saya seorang kerja wira swasta, mulai beliau tahu naik. Pada saat naik, ada salah satu hampir sama usahanya sama nggak suka saudara. Mulai dia kalau pagi itu ngirim beras warna putih dulu, beras warna putih. Tetapi orang bilang, Pak, sampean disirami beras warna putih, didukunkan, men, disapu buang kali. Itu ponakan saya. Dari warna putih, warna kuning, warna coklat, berasnya macam-macam. Tapi pada saat dia menyiram, istri saya ada saksinya, mungkin nggak tahu salah mantra. Pada saat disiram itu bukan semakin sepi, tapi semakin ramai. Yang biasanya dapat 5, 10, dapat 15. Istri saya bilang, mungkin dia pada saat menyiram salah mantra kali. Tetapi saya tahu persis, iblis tidak mempan kepada apa? Orang yang sudah merdeka, yang sudah dimerdekakan. Karena kita anak Allah, ada perlindungan, asalkan hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Tapi jangan harap kalau anda tidak berkenan dan hidup dalam kebenaran, hati-hati, sikat sana. Pada saat itu siram, jujur, waduh, warna kuning. Kebetulan di tempat saya itu pagi dikontak namanya mie ayam kering. Mas Catur, saya nggak terima nih mas, saya disiram sama beras kuning, saya nggak. Terus bu, ketan hitam saya nggak terima. Terus mau saya bales, gimana Pak Catur? Karena yang tinggal di sini Pak Catur. Saya bilang jangan bu. Kebetulan saya sama Pak Nathan, Pak Nathan gimana umpama ini saya pulangin? Jangan, nanti berkat mereka terhambat. Saya disakiti, tapi karena saya belajar hidup dalam kebenaran, tidak membalas kepada mereka. Hidup dalam kebenaran itu enak. Betul. Dan masih ingat, secara fisik nggak bisa dia, secara spiritual dia nyerang saya tidak bisa. Saya masih ingat pada saat saya mau nyupir mobil Cherry, didatengin, jujur mau berangkat ke gereja rapi sama istri. Mungkin secara spiritual nggak bisa. Satu hal yang dikatakan, dikumpulin, kamu, maaf bahasanya mungkin kasar ya, aten saya kayak hewan, saya diludahi. Saya mau belajar kebenaran, bagi saya itu sesuatu yang kecil, cuma hanya liur enteng. Istri saya, Pak, kok kurang ajar teman, biarin, karena saya nyadari nggak apa-apa. Jadi hidup dalam kebenaran itu nggak gampang. Hidup dalam kekudusan itu tidak gampang. Ada harga yang harus dibayar karena ada kemerdekaan. 80 tahun Indonesia merdeka, ada perjuangan yang luar biasa. Harganya mahal. Biarpun musuhnya tank, senjata, pesawat, Indonesia pakai apa? Bambu runcing. Setelah nalar, nggak masuk akal. Tapi kalau Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengawal, Tuhan yang membela, semuanya menjadi hal yang luar biasa. Endingnya apa? Indonesia merdeka. Dan kita nikmati kemerdekaan itu. Kok kita nikmati? Ya kita udah nikmati. Biarpun 80 tahun, kita pakai pakaian yang bagus-bagus, kita beli pakaian juga nggak susah-susah. Kita udah menikmati. Hampir tiap hari kita bisa makan. Kan merdeka. Pak, tapi saya belum punya yang ini, yang itu. Kalau menurut kedagingan nggak ada habisnya. Kita stop belajar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Endingnya pada saat mulai tebari satu persatu, jujur, Ibu Bakul Mini bilang, Mas mau konca balas boleh nggak Mas? Jangan. Bahkan ibu ini janji, 3 hari sini orang ini saya balas, Mas kalau nggak saya percaya sama saya, mesti dia sempakan tok ke sini. Waduh, serem amat tak bilang gitu. Saya juga serem mau dibalas sama orang yang kontrak di tempat saya. Bu jangan. Enggak Mas, ini menggambat, mengganggu. Saudara tahu? Menggambat, enggak Bu, maksudnya saya kerja juga enggak menggambat, ganggu. Bahkan yang lucu lagi, masih semakin banyak berkat. Ibunya ini enggak percaya. Waduh Mas, tapi kan saya ganggu. Jadi rumah saya, kontrak saya dipakai ibunya ini kalau cuma 3 jam tok buat jualan mie. Ini ganggu Mas. Saya kepingin saya balas Mas. Saya jamin Mas 3 hari kesini pegang pintu ini, kalau nggak sempakan jangan panggil nama saya. Wah keren temen, saya bilang gitu.
Setan menyerang dibalas sama setan menyerang. Mulai tawuran setan sama setan. Ya kan, sama bayangan setan sama setan tawuran. Tetapi saya belajar hidup dalam kebenaran. Bahkan sama Pak Nata saya bilang, Pak gimana Pak? Jangan. Saya pulang ini saja Pak. Beras kuningnya, beras irengnya, ketan hitam saya pulangin. Saya berdoakan dalam nama Yesus, pulangin. Saya yakin, saya punya keyakinan yang luar biasa. Pada saat saya belajar doa syafaat, sesuatu yang saya pulangkan dengan atas nama dasar Tuhan Yesus Kristus, dia akan balik lagi. Mereka akan terhambat, tapi kita dosa, berkat mereka terhambat, berkat mereka tertutup, tidak diizinkan. Jangan membalas. Hak yang membalas siapa? Haknya siapa? Haknya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, menjadi kebenaran, hidup dalam benar itu susah. Air liu tilap, mau gereja rada badek sini apa-apa, tapi kan cuci muka hilang. Jujur istri saya yang nggak terima. Jadi hidup dalam kebenaran nggak gampang. Istri saya yang notabene merangkin masih ingat, di samping ya Pak Yoris tahu lah, beliau udah lama kenal saya di situ dari 2000. Kebetulan ada tetangga yang kurang nyaman, kurang enak kanan kiri, gara-gara pohon cabai dibersihin istri saya bukan orang desa bersih-bersih, ternyata pohon cabainya itu bukan bertumbuh baik, malah mati. Padahal pohon cabai ini dinikmati kanan kiri. Kalau bahasa Jawa apa didongkari ya, didongkarin itu mikir saya biar tumbuh subur di sampah. Tapi hebatan istri saya, didongkari mungkin akarnya patah, tampilnya mati. Ya, tetangga marah semua sama. Ini enggak enak, memang kalau enggak butuh cabai enggak apa-apa, kita kan butuh. Mulai marah. Saudara masih ingat? Bapak saya ke kamar mandi, sama kamarnya di dapurnya di sama. Istri saya sampai dilempar kotoran telur yang sudah dilempar di kepalanya. Ngelewer. Jujur, istri saya orang yang baru kenal Yesus, yang mengikut saya, dia bilang, Pak saya nggak sanggup jadi wong Kristen, hidup dalam kebenaran. Leweran telur yang masih basah itu dilemparin kepala saya. Itu 2 hari berturut-turut. Saya mau balik kampung aja Pak, urip jadi wong Kristen itu benar, itu ora enak Pak, ora entuk bales. Jujur, maaf. Jadi istri saya, ya terus gimana Bu pulang? Bu, kalau kita pulang masa lawan kita tidak akan merdeka. Kita apa yang terjadi tetap di situ. Makanya saya bersyukur apa yang saya punyai, apa yang saya miliki kesasang ini menjadi berkat buat dengan semua, moga-moga. Saya berharap pada saat dikirim itu semua satu hal, makan belajarlah hidup kekudusan, kebenaran. Buat apa? Semuanya buat yang akan datang kekal dalam kehidupan kita. Berat, Pak Tato sampaikan berat. Tapi kalau Bapak Ibu kepengen hidupnya merdeka, harus pikul salib, mampu hidup dalam kekudusan, hidup mampu dalam kebenaran firman Tuhan harus diterapkan. Pasti ada pembelaan Tuhan di situ. Mengapa saya bilang? Saya nyata dibelang. Endingnya ibu tadi yang notabene bantu saya ngontrak, jual mie ayam tadi, dia pergi, nggak sanggup, pergi dari rumah saya. Waduh, eman-eman nih. Tapi saya tetap belajar sama Tuhan. Endingnya belajar sama Tuhan. Ternyata benar, hampir 1 bulan tidak terjadi apa-apa. Ini yang terakhir. Ada orang, salah satu supir dari Aqua sering nongkrong tempat saya. Ternyata yang endingnya yang nganter ke dukun yang namanya di Prodadi itu dia. Pada saat itu dia cerita, Mas, ternyata orang yang sama satu bisnis sama saya, suatu saat didatang di dukun lagi, dia bilang bahwa 5,5 juta dipukuli di depannya. Saya nggak ngerti, saya kepingin catur saya harus disantet. Tapi dukun itu luar biasa. Biasanya dukun itu kalau udah udun nggak rukun ya. Diambil 5,5 juta, dia masuk ke kamar. Tunggu Mas, saya tak terawang dulu. Ini cerita nyata. Nah, yang laporan ini orangnya menyesal sampai sekarang. Datang, waktu di terawang, Mas jangan diterusin. Pak Catur ini ada orang yang membela. Hidupnya yang merdeka, dia menolong besar, tinggi besar. Saya berharap ini uangnya saya kembalikan. Wah, apa dukun goblok, masa gak mampu. Orang itu sampai bilang gitu, sampai dukunnya membela saya gini,
Mas, daripada saya nyantet beliau Pak Catur, mendingan habisin kamu sekalian, nggak dibayar nggak apa-apa, serikonya besar. Suatu saat orang yang nganter tadi ke rumah saya, Pak Catur maaf, kondisinya sehat, bener, usahanya sehat, meningkat. Pak maaf, saya baru ngerti semalam kemarin yang nabur itu yang nganter ke dukun saya, tapi saya nggak tahu, cuma nganter 200.000, nganter 200.000, berarti hampir sebulan itu 200.000, setiap hari itu 200.000 nganter tok. Ternyata yang didukunin itu saya dekat kenal banget, yang hampir tiap hari nongkrong di rumah saya. Setelah semalam saya baru tahu Pak, dia minta Pak Catur harus dibunuh, disantet saja. Tetapi saya bingung Pak, dia di dukunnya bilang ada orang besar yang menolong, merangkul. Sampai dukunnya saya nggak sanggup, daripada bersiko uang 5 juta saya setengah di mata saya dikembalikan. Bahkan dia pesan, kalau kamu macam-macam sama Pak Catur, mendingan kamu nyantet saya, kamu saurari. Ending dari semuanya itu saya menyatakan, kalau hidupmu dari koridor kebenaran, dalam kekudusan sungguh-sungguh dalam hidupmu, tidak menyimpang ke kanan kiri, ada pembelaan Tuhan. Itu yang benar merdeka. Jangan minta dimerdekakan kalau hidupmu nggak bayar harga, nggak dalam kekudusan, nggak hidup dalam kebenaran. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan akan menuntun, memerdekakan kehidupan kita kalau hidup kita benar dalam kekudusan, dalam kebenaran koridornya Tuhan. Ada timbal balik dalam kehidupan kita. Berat. Saudara, saya bersyukur dia didik Mas Lukas. Yang lain pagi harus menyembah, harus saat teduh bareng lagi. Bahkan kemarin saya izin hari Sabtu, saya harus kesaksian online dari Kalimantan ke Semarang. Ada satu kegiatan lagi di Jawa Tengah, harus saya ngisi lagi. Ternyata yo abot ya hidup benar. Mau khotbah mau nolak ya ora wani. Ya kan, ora wani, ora enak, ini saya lakukan semua. Makanya sekali lagi saya tidak menyangka ending dari cerita semua ini tadi saya katakan. Dan sampai sekarang saya diberkati Tuhan. Bukan kehebatan, saya belajar hidup benar, hidup kudus. Karena disitulah ada kemerdekaan yang luar biasa boleh terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, hiduplah. Ada satu ayat satu lagi. Yohanes 8, tadi Galatia 5 sudah ya. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Terakhir. Ya. Yohanes 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya padanya ini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, benar enggak omongan saya? Tetap dalam kebenaran-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan siapa? Kita. Asalkan hidup dalam kebenaran, jauhkan dari dusta, jauhkan dari setan iblis yang terbelenggu, yang mengikat kehidupan kita, yang jadikan hamba, tinggalkan semua. Pasti kita akan dimerdekakan. Tadi saya berpikir ending dari semua ini, akhirnya sampai sekarang saya diberkati. Yang lucu lagi, maaf, dari tadi sama bisnis sama saya itu kalau salah 5 bersaudara, bahkan 7 sama orang tuanya. Sekarang bisnisnya habis. Dari 7 bersaudara tinggal 1 meninggal. Dan saya juga nggak ngerti. Dan ini buktinya kalau mau suruh nganter, saya tak antar ke orangnya. Usaha dia habis dari kecil, padahal dia rumah sendiri. Saya ngontrak, habis semua. 7 bersaudara, 6-nya udah habis, nggak ada, tinggal 1 orang ini. Makanya saya bilang, hati-hati. Ada pembelaan, kalau kita mau sungguh-sungguh, ada pembelaan yang luar biasa boleh terjadi dalam kehidupan. Kalau hal ini boleh terjadi dalam kehidupan saya, pasti Allah kita sama. Allah kita Allah Israel, Allah yang luar biasa, Yakub, Allah kita Allah Abraham, yang bisa membela kehidupan kita sampai benar-benar merdeka dalam kehidupan. Tepat hari ini 17 Agustus, kalau kita mengambil komitmen, mengambil satu keputusan, saya kepingin benar-benar. Tadi saya duduk di belakang WL, saya berpikir Tuhan, saya pingin, saya nggak mau neko-neko, saya nggak perlu saya minta Alphard, minta mobil rumah tingkat, saya cuma minta yang saya minta cuma satu, penuhi gereja ini Tuhan, jiwa-jiwa. Saya kepingin itu jiwa-jiwa aja lah, saya nggak perlu, saya kepinginnya jiwa.
Saya kepingin jiwa-jiwa punya gading atas bagi kemuliaan buat Tuhan, dipenuhi buat Tuhan. Kalau mau ada di bulan terus ini, saya mau ada kemerdekaan buat mereka. Terus tugas siapa? Tugas kita sebagai pesapaat. Tugas kita berdoa buat mereka, dilepaskan, dibebaskan dari iblis, agar jiwa-jiwa mereka dilepaskan dan menjadi pertobatan yang luar biasa. Kalau menurut pribadi saya, minta itu nggak ada habisnya, minta ini itu nggak ada habisnya. Tapi cuma saya yang pingin Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan. Kemarin saya ditanya adik-adik saya, kakak saya Jakarta, saya dengar kamu udah nggak di Panatan. Iya enggak, saya mau belajar ngerintis Mbak, mau menyenangkan hati Tuhan, saya nggak mau diam, saya mau buat Tuhan. Di masa hidup saya kepingin saya buat Tuhan. Maka kakak saya yang besar, adik saya gede-geleng, sebabnya mereka tanggung geleng-geleng, wis ra ngerti pikiranmu nang, karepmu nang. Tapi pokoknya tetap saya bantu semua, saya dukung semua nang. Oleh karena itu, yuk kita bersatu hati, hidup dalam kebenaran, berdoa. Mereka kepingin dibebaskan, Puncang Gading kepingin, Santoso kepingin ada lawatan-lawatan Tuhan. Tanpa kalian, peran kalian, kalian tidak akan berkembang. Makanya saya berharap, Pak, apa yang bisa saya lakukan agar mereka dilepaskan juga merdeka seperti sekarang? Kita syafaat buat mereka, kita berdoa buat mereka. Mereka terbelenggu sama siapa? Si iblis yang membelenggu, setan yang belenggu. Mau berangkat males, mau berangkat ora enak, perasaan kanan kiri. Siapa yang bisa melepaskan? Kita. Oleh karena itu, kalau kita misalnya egoisme kita merdeka tapi tidak melakukan suatu pekerjaan Tuhan, jangan egois kepengen merdeka tetapi tidak bayar harga. Kita butuh kalian bayar harga, berdoa buat mereka. Saya kepingin tempat kita yang kosong ini penuh semua buat kemuliaan Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang baru. Saya percaya dua hal tadi. Pada saat kepingin dimerdekakan, satu yang kamu lakukan, kekudusan. Jaga terus kekudusanmu, ada hubungan sama Tuhan, hidup dalam kebenaran. Setelah hidup dalam kebenaran, ingat, jangan egois mikirkan hidup kita diri, tapi pikirkan orang lain yang butuh dimerdekakan dari kita. Yang ketiga, syafaat buat mereka, biar mereka juga diselamatkan. Maka siapa yang dibanggakan? Tuhan luar biasa, bersyukur dan terima kasih luar biasa. Ada jiwa-jiwa baru yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, yuk kita sama-sama berdoa. Saya tidak panjang, tidak lebar, tetapi saya mau rindu ada kemuliaan Tuhan, ada hadirat Tuhan bisa menjamah kehidupan kita. Bahkan mereka dilepaskan, dibebaskan. Pak Yu ini udah lama, jujur sahabat saya dari 2004. Saya kenal anaknya, saya kenal. Tetapi mereka kita berdua itu selalu pelayanan kemana saja. Di LP kadang sama beliau, kemana sama beliau. Saya nggak pernah mementingkan diri sendiri. Belajar mementingkan buat Tuhan, buat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin. Siapa yang mau dimerdekakan? Mau dimerdekakan? Pak, saya dimerdekakan, Pak. Saya hidup lama, hidup dalam tergantungan, hidup dalam kemiskinan. Saya kepingin bebas, saya kepingin lepas, saya kepingin Tuhan dibebaskan. Saya kepingin non sewu, saya nggak punya rumah, saya kepingin bebaskan. Saya kepingin rumah sendiri. Tuhan mampu, Tuhan bisa memberikan. Tuhan kita kaya raya. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama bawa kemerdekaan. Tepat hari ini 17 April Indonesia merdeka. Kita juga minta ada suatu kemerdekaan yang luar biasa boleh turunkan. Kalau kalian belum dimerdekakan oleh sakit penyakit, minta Tuhan, saya mau merdeka, hidup kudus berkenan, biar sakit penyakit dalam kehidupan kita lepas, bebas, dimenangkan. Oleh karena itu, saya tidak panjang lebar. Harapan apa ya? Benih yang kami tabur, benih yang subur cepat berbuah dan menjadi satu kenyataan yang ada dalam kehidupan kita, menjadi harapan yang nyata dalam kehidupan kita semua. Amin. Yuk, kita panggil singer, leader singer, kita maju ke depan. Sungguh-sungguh, saya kasih waktu 5 menit, 3 menit, kita sungguh-sungguh minta kemerdekaan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan mereka.
kita sungguh-sungguh firman-Nya Tuhan nyata, firman-Nya Tuhan benar, firman Tuhan tak pernah tinggalkan kita, firman Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan kita. Sikara
Tuhan sudah saya sampaikan firman-Mu. Dengan kesederhanaan kami, dengan kemampuan kami. Tapi kami mau menjadikan benih yang subur, boleh nyata buat mereka Tuhan. Nyatakan firman-Mu pada mereka, buktikan firman-Mu pada mereka. Ajari mereka berharga, ajari mereka kudus, ajari mereka hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Ajari dia mementingkan diri sendiri, tapi pentingkan buat jiwa-jiwa Tuhan. Firman-Mu diam Tuhan. Tapi kami mau Roh-Mu yang menguraikan dalam hati mereka lebih tajam, lebih mengerti buat mereka. Terima kasih Bapak. Terus taburkan kekuatan yang lebih lagi buat mereka. Kemampuan lebih buat mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, kami yakin, kami percaya. Bahkan kami boleh melihat ada tuan yang besar buat jiwa-jiwa, ada tuan yang besar-besar buat jiwa, ada tuan yang besar-besar buat jiwa Tuhan. Dalam nama Yesus. Bahkan 4 penjuru mata air yang ada Tuhan di dalam nama Yesus. Kami minta jiwa Tuhan, biarpun mereka terbelenggu, lepaskan mereka Tuhan di dalam nama Yesus.